sekali Nyur menyapa pemirsa. Dan kali ini bersama saya, Minisha Lesawengen. Seperti biasanya pemirsa, Nyur Menyapa selalu menghadirkan informasi, inspirasi, dan kebersamaan dari bumi Nyur melambai. Dan spesial di segmen kita kali ini, kita akan masuk ke dunia yang penuh warna dan kreativitas, yakni dunia makeup dan face painting yang mampu berubah menjadi seni unik dan menakjubkan. Tak hanya sekedar mempercantik wajah, tetapi juga bisa bercerita melalui goresan warna dan bentuk. Nah, untuk membahas topik kita kali ini lebih dalam, kami sangat senang karena di studio TVRI Sulawesi Utara sudah hadir seorang ahli di bidangnya, seorang makeup artis yang dikenal dengan karya-karya face paintingnya yang unik dan penuh imajinasi, terutama dalam berbagai event lokal hingga nasional. Beliau adalah Vega Siregar. Oh ya, Vega Siregar ya. Iya. Halo Vega, apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Ya, ceria sekali ya. Terima kasih Vega sudah mau hadir di studio TVRI Sulawesi Utara dalam Nyur Menyapa. Nah, pemirsa, hari ini spesial saya di make upin langsung oleh narasumber kita, Vega. Dan sebentar, Vega juga di hadapan pemirsa akan make upin Minesia dan dengan look ataupun skill yang nantinya Vega akan tunjukin kepada pemirsa. Nah, pertama-tama nih Vega, kita jadi penasaran, kenapa Vega mau masuk dalam dunia makeup artis? Sebenarnya memang suka menggambar dari kecil. Terus pas SMA di bawah 2018 itu suka nonton tutorial. Jadi kayak pas coba jadi suka. Jadi awalnya coba-coba dulu jadi suka. Nah, kalau secara khusus nih, Vega tertarik pada face painting itu karena apa? Sebenarnya karena dari dulu suka menggambar. Yang awalnya itu hanya beauty makeup, tapi kayak suka menggambar. Jadi cari alternatif makeup itu face painting. Jadi bisa disalurkan di face painting. Oke. Jadi apa sih yang membedakan dua hal ini, Vega? Antara makeup artis ataupun makeup biasa yang seperti udah Vega makeupin buat Minesia dan juga face painting ini, yang spesifiknya apa sih yang membedakan? Dan mungkin ceritakan sedikit nih tantangannya untuk melakukan dua hal ini, Vega. Tantangannya itu pasti masing-masing ada tantangan. Cuman lebih tertantang itu di face painting karena itu harus menyesuaikan konsep yang ada, harus lebih kreatif dalam mengukir garis dan warna. Oke, momen yang spesifik nih yang membuat Vega yakin bahwa makeup artist dan juga face painting ini adalah passion dari Vega sendiri. Apa ini? Ketika lelah tapi tidak berhenti. Ketika saya mulai merasakan lelah tapi tidak henti-hentinya untuk lagi dan lagi. Jadi itu kayak passion, karena passion itu kalau berhenti itu bukan passion lagi. Jadi sampai detik ini masih terus eksis dalam bermakeup. Oke, jadi memang ini dilakukan terus-menerus ya? Walaupun terasa lelah, jenuh atau seperti apa? Tapi bangkit lagi. Bangkit lagi ya? Nah, ini memang karena sudah sangat suka, jiwanya udah di makeup ya? Iya. Nah, kan jadi penasaran kan mungkin Vega, tadi makeupin juga Minesia, ini dia bagaimana sih Vega langsung bisa melihat nih tipikal kulit, oily skin atau seperti apa, dan juga menyesuaikan dengan background latar belakang saat kita tuh berhadapan dengan kamera dan juga lampu. Ada teknik-teknik nggak Kak? Iya, jadi awalnya kita itu harus sebagai mua mengidentifikasi jenis dan bentuk wajah sebelum itu. Jadi tadi Ega Lia, kakak Minesia, kekurangan dan kelebihan apa-apa yang perlu dipertahankan. Oke, kira-kira apa nih? Jadi kan kalau kakak Minesia itu kayak menonjolnya di mata. Jadi matanya bikin soft karena sudah ada garis mata yang lebih tegas. Terus di bawah mata itu dikonsil supaya lebih terkesan lebih segar di depan kamera. Dan juga Ega tanya tadi kayak warna di studio itu bagaimana. Jadi warm atau cool. Nanti kalau cool, nanti aku makeupnya ke Kak Minesia itu lebih ke warm supaya dia tidak mati gitu. Oke, pemirsa nih yang punya tipikal muka yang mirip dengan Minesia ini bisa dengar tips dari Kak Vega. Nah, kalau untuk matanya, biasa kan tadi Vega menyentil tentang mata. Nah, mata-mata orang yang matanya tuh punya kelopak mata tapi tidak kelihatan. Mengakalinya bagaimana? Itu bisa pakai alat yang namanya Scott mata. Jadi dia membuat ilusi kelopak mata, tapi itu pakai alat tambahan. Oke. Nah tadi kan Vega kita lumayan satset ya makeupnya karena waktu mepet dan kita harus sudah ada di sini. Dan bagaimana mengakali itu? Kalau Minesia tahu sih tipe kulit yang lebih ke oily. Nah kalau misalnya kulitnya kering atau seperti normal, bagaimana nih biar satset kayak tadi gitu? Misalnya kan Kak Minesia oily, jadi itu skin preparation-nya lebih ke matte.
sama alat-alatnya lebih ke matte dengan lebih ke hidrasi. Nanti kalau kulit yang kering, nanti skin preparation-nya agak bikin yang lebih hidrasi lagi. Oke. Lebih melembabkan. Nah, ini berkaitan dengan sunscreen juga ya. Ternyata maksudnya skincare yang tadi dipersiapkan. Ada mungkin mau lain itu lebih baik kita tidak pakai sunscreen atau yang dasar-dasar ya, toner misalnya sunscreen. Nah, kalau Vega sendiri memang murni pure hanya cuci muka saja, atau lebih baik untuk mempertahankan makeup ini biar tetap tahan lama kita harus sebenarnya Iga tanya dulu pertama kalau pakai bahan-bahan aktif atau tidak. Sebenarnya boleh-boleh saja pakai skincare, basic skincare-nya klien. Tapi kalau ada bahan-bahan aktif seperti peeling, itu kan diberhentikan dulu supaya nanti pas proses makeupnya itu bisa masuk. Oke, kayak tadi cuma pakai face mask doang ya pertama. Sama primer. Primer ya. Oke, kalau yang lain kan biasanya harus pakai pelembab, moisturizer dan lain-lain. Itu tergantung jenis kulit atau memang masing-masing mulut itu berbeda-beda atau gimana, Vega? Basicnya itu harus ada pelembab tadi sebenarnya ada, tapi kalau yang jenis oily itu ada yang 3-in-1, udah multifungsi. Jadi pelembab sudah sekaligus primer supaya tidak lebih berat. Oke, gitu. Nah, jadi Vega mungkin bagaimana sih sampai sejauh ini ternyata ada tantangannya juga ya menjadi seorang makeup artist. Kira-kira tantangannya selain tadi ini tipe-tipikal kulit, kan waktunya mepet. Bagaimana Vega mau menganalisis ini bahwa tipikal kulit yang begini harus dipakai teknik ini, produk-produk yang ini. Nah, tekniknya gimana nih? Tetap mesti ada indera perabaan dulu, identifikasi dengan penglihatan. Pasti itu pengalaman membawa suatu pelajaran supaya lebih sukses. Oke, jadi pengalaman ya? Iya. Untuk menunjang pengalamannya Vega juga untuk bisa menganalisis dengan cepat, apakah ada pelatihan formal yang sudah Vega ikuti atau komunitas lah? Kalau pelatihan ada, komunitas ada, cuman lebih ke banyak menonton. Jadi perbanyak edukasi lewat sosial media itu penting sekali sih, berguna. Oke, jadi ini mempergunakan media sosial ya, canggihnya teknologi yang ada. Oke, Vega kan kalau kita lihat ini di media sosial juga berseliweran nih para makeup artis, bahkan influencer nih, tutorial makeup. Nah, kebanyakan juga generasi muda, Gen Z udah yang terjun lah, paling banyak terjun lah generasi muda ya di dunia makeup artis nih. Untuk mempertahankan kualitas atau gayanya Vega sendiri, tetapi menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman saat ini dengan banyaknya makeup artis yang bermunculan. Bagaimana dari Vega sendiri? Kalau dari aku sih, semuanya harus tahu membawa diri dan selalu upgrade skill, upgrade portofolio dan perbanyak koneksi atau relasi. Begitu. Ini menarik, koneksi dan juga relasi. Sejauh ini apakah ada pengalaman menarik yang mungkin Vega make upin ini dia. Dan kalau saya scrolling di media sosial ini udah make up sampai di perfilman, dunia perfilman. Nah, diceritakan sedikit nih Vega gimana. Ini jadi pengalaman menarik karena itu berkaitan dengan koneksi dan juga relasi. Sebenarnya itu yang awal mulai menjadi di perfilman itu karena ada open wawancara. Terus klien saya yang menjadi klien prewedding menginformasikan. Jadi kayak ikut aja pas wawancara aku yang masuk. Jadi kayak relasi, mana tahu kalau misalnya nggak ada relasi itu, nggak ada teman itu, nggak bakalan tahu kalau misalnya ada wawancara buat makeup artis di perfilman yang di kancah nasional, keluar di bioskop layar lebar. Oke, selain juga, ternyata film layar lebar juga ya? Iya, layar lebar. Menarik sekali, luar biasa dengan pengalaman ini dan mungkin ada juga hal menarik atau kesempatan untuk make upin orang-orang besar gitu, gimana Vega? Ya. Karena saya membawa diri, bukan cuma membawa tas makeup, tapi saya itu membawa attitude dan kebaikan mungkin. Jadi waktu saya diberikan mendapat kesempatan untuk make upin Ibu Gubernur Sulawesi Utara dari relasi yang memang sama sekali tidak terduga, kami Nisia. Jadi kayak saya mendapat klien yang di luar kayak nggak berekspektasi bahwa dia akan membawa saya di rumah Ibu 01 Sulawesi Utara. Menarik ya, menjadi kunci bahwa sekalipun kita memiliki keterampilan, skillnya harus dijaga dan di-upgrade, tetapi tetap menjaga attitude ya. Oke, pemirsa, menarik sekali, masih banyak yang ingin kami perbincangkan bersama dengan Vega Sigar, dan setelah ini kita akan masuk bagaimana kemampuan Vega untuk painting wajah. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Nior Menyapa.
Udah deh, nggak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Hey, ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat, tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalanan. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat, Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nyiur Menyapa, masih dengan topik yang menarik, makeup face painting yang unik. Nah, tadi Vega juga sudah menjelaskan nih teknik-teknik dasar nih untuk makeup artis dan juga pengalaman yang menarik, bahkan kunci utamanya itu selain mengupgrade skill dan juga terus mempertahankan attitude. Nah, selain Vega ini, pemirsa bisa menyaksikan Vega sudah Makeup Indonesia dan saat ini kami akan menyajikan tayangan-tayangan hasil karya Vega. Nah, pemirsa bisa menyaksikan di layar kaca Anda, inilah hasil buah-buah tangan Vega yang makeup orang ya, dan menarik sekali dan bisa pemirsa saksikan. Sambil pemirsa menyaksikan mungkin Vega bisa menyertakan ini apa yang Vega buat nih. Ini tema seperti apa ini Vega? Ini waktu itu kakak dokter Acit ini jadi maskot per bidang dokter. Jadi ini kolaborasi antara beauty makeup dan face painting. Jadi masih ada touch of beauty. Oke. Ini Jadi kayak berapa lama nih buatnya? Berapa durasi waktunya? Harusnya cepat, ini kayak di 60 menitan, tapi persiapan kayak pakai kostum itu memakan waktu yang lumayan, sampai 90 menit sampai 2 jam. Nah Vega, untuk membuat kayak gambar tadi ini harus memang punya basic sebagai seorang arsitek atau seperti apa ya, tukang gambar itu, atau memang hanya basic makeup aja nih? Harus ada basic makeup, karena ini mengukir garis itu kalau misalnya tidak terlatih, bisa cemong-cemong, nanti ulang lagi. Harus memang ada skill dari dasar untuk tahu menggambar ya? Tapi itu bisa dilatih. Oke, bisa dilatih. Ini ada teknik khususnya untuk pemilihan kuas ataupun warnanya sesuai dengan warna kulit atau seperti apa Vega? Kalau yang ini pasti sesuai warna kulit, tapi sesuai konsep juga. Jadi kolaborasi sama konsep. Konsepnya fairy makeupnya, tapi dia pakai yang bikin itu semua Kak Acit. Nah kalau ini, Nyong Nona. Ya, iya, Manado. Nona. Abigail, aku juga terjun di Perpijenan Sulawesi Utara. Nah perbedaannya untuk makeup pigeon sama yang kayak tadi dan juga yang dilakukan ini, bedanya gimana sih? Nah seperti ini juga Putri Indonesia ya? Oh ini Miss Indonesia. Perbedaannya ada di acara seperti apa? Apakah dia akan masuk di panggung atau yang dekat-dekat kamera? Oke, jadi ini ada teknik khusus ya, tentu ternyata sesuai dengan konsepnya juga ya. Acaranya apa, occasionnya apa. Ini Elisa juga, sering makeupin Elisa, Putri Otonomi Indonesia. Ini kalau bisa dilihat makeupnya itu bold dan juga stylenya itu seperti apa sih? Ada berapa jenis sih style-style makeupnya?
Ada banyak sekali, tapi kalau dasarnya itu ada bold, ada glam, ada natural, begitu. Nah, kalau yang Vega lebih condong kemana nih? Atau memang semuanya Vega pelajari atau kuasai nih? Semuanya saya pelajari dan berusaha untuk menguasai, karena berbeda-beda klien dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Gitu. Oke, Vega. Kalau begitu mungkin Vega akan melanjutkan ya makeup untuk Nesia nih. Selain itu sambil-sambil nih menyiapkan apa alat-alatnya nih. Karena pemirsa juga akan menyaksikan nih bagaimana Vega akan makeupin Nesia karena memang ini sudah di makeupin tapi tinggal di touch up ya. Yes. Nah, sambil menjelaskan juga Vega, ini konsepnya yang Vega makeupin buat Nesia ini konsep apa nih? Oke, tolong persiapan. Oke, silakan nih Vega. Ini tas tempur. Oke, ini tas tempur yang jadi ini konsepnya beauty makeup buat touch up. Oke. Nanti kan ini kayak kontras sekali panas. Kak Nesia itu kayak sudah berkeringat. Pastinya itu membuat wajah tetap matte kalau jadi news anchor. Oke, ini khusus kita news anchor ternyata beda juga dengan makeup kalau kita mau acara-acara party gitu ya. Iya, karena ini news anchor depan kamera dan lighting yang keras. Betul sekali. Karena memang kita rasa panas, jadi memang konsepnya ini konsep seperti apa yang Vega pilih khusus untuk Nesia dengan konsep sebagai news anchor juga karena apa ini? Tipe kulitnya. Konsep apa ini? Kalau sebagai news anchor pasti makeup natural dengan mempertegas karakternya Kak Nesia. Jadi tidak berubah sekali bentuk muka Kak. Ya, ini silakan Vega. Nah, pemirsa bisa dilihat ini yang Vega mengurangi minyak. Iya, untuk mengurangi minyak karena memang ada paparan dari lighting di studio yang memang menurut Vega ini keras ya, dan juga bagaimana news anchor juga harus menyesuaikan juga agar tampilan di layar tetap powerful ya. Yes, on point. On point-nya. Oke. Ini sih langsung. Apakah ini selain kita di layar dan juga bisa mungkin dengan tipikal kulit yang sama ya dengan Nesia, mungkin bisa dipakai di acara-acara tertentu nggak? Bisa dong. Seperti apa kira-kira Vega? Bisa party, bisa jadi bridesmaid, gitu. Jadi tergantung selera makeupnya apa. Kalau suka natural boleh banget pakai makeup ini. Yang ditambahin di wajah Nesia ini apa ini? Itu powder supaya mengurangi paparan suar keringat berminyak. Kalau misalnya kulit yang kering itu kalau untuk touch up bagaimana Vega? Kulit Sama kering juga? kalau buat di news anchor pasti dia akan berminyak karena panas. Tetap harus touch up buat powder. Nah, kemudian ini apa? Kemudian yang paling pertama habis itu di makeup itu biasanya blush. Kenapa nih blush on ini paling cepat habis di makeup? Bener sih? Iya toh, paling mungkin karena ada suhu yang berbeda di pipi, jadi kena matahari dia langsung itu. Jadi ditambah sedikit. Nah, ini pembuatan blush on biar sesuai dengan wajah. Ini dia ada teknik khusus nggak penempatan blush on ya? Kalau kita kan biasa satset-satsetnya aja. Kalau untuk mau siaran langsung, yang penting udah kemerahan. Kalau buat biar lebih cantik nih, gimana nih tekniknya Vega? Yang pasti buat semua bentuk wajah itu biasanya blush on di apple cheek di sini. Di garis pipi yang menonjol. Boleh di sebelah lagi. Nah, itu kenapa biasanya harus di situ Vega? Karena ini yang jadi lebih segar, efek segar. Kalau dia terlalu ke bawah, nanti wajahnya lebih turun, condong turun. Jadi kalau dia angkat lebih segar ya? Yes, gitu. Jadi Vega, kadang-kala kan kita juga kerja kan capek di lapangan, tiba-tiba harus masuk studio. Ada nggak untuk mengakali tips and triknya biar kita tetap segar di layar itu? Segar di layar, pertama hati harus segar dulu. Oh iya, betul sekali. Semangat dulu, hati dulu, agar wajah kita lebih tampak berseri, ditunjang juga dengan ini skill dari makeup. Wah, ini saya sih untung banyak ya di makeupin secara gratis, juga terus dapat ilmu dari Vega. Nah, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga terus harus memperhatikan tips and trick. Ini ada lagi Vega yang mau ada. Nanti kita bisa touch up buat lips. Ini mungkin Vega bisa menyampaikan nih tips and trick nih biar walaupun touch up ini untuk dalam waktu yang satset, karena cuma berapa menit nih kita mau touch up di layar, tetapi tetap cantik dan juga estetik nih di depan layar. Pemilihan warna. Pemilihan warna lipstick kalau misalnya ini kan kayak cool, jadi kita lebih naikin sedikit supaya tidak hilang warna yang natural-natural aja. Warna natural seperti apa Vega? Seperti pink begini. Oke. Hindari yang merah.
Oke, kenapa nih warna-warna merah nggak boleh Vega kalau menurut Vega? Bukan nggak boleh sih, tapi untuk di kamera sebagai news anchor itu terlalu tajam, terlalu keras. Jadi nanti dipakai di any occasion yang lain atau konsep yang memang harus membutuhkan makeup bold dengan red lips. Tapi untuk khusus Kak Minesia, saya memilih warna-warna yang natural. Ini karena sesuai jenis kulit, warna kulit atau bagaimana Vega? Warna kulit, tone makeup kulit. Itu harus memang menyesuaikan. Yes. Jadi bukan sekedar kita memilih produk murah atau mahalnya, kuncinya ternyata di warna-warna itu Iya. ya. Oke. Karena- Oke, gimana lagi? Ini silakan Vega berkarya nih. Di mana Vega? Harusnya ini sudah cantik sih karena Oke, cuma beberapa baiklah. menit. Jadi Oke. penambahan cukup. Oke, Sudah jadi cukup. cantik. Jadi, oke, baik Vega, terima kasih. Mungkin ini bisa nanti kita lanjutkan sebentar ya Oke, makeupnya siap. kalau usai kita bincang-bincang nih. Karena ini Minesia juga dan pemirsa pastinya penasaran nih, bagaimana mungkin pengalaman Vega nanti. Vega dan juga skill-skill yang nantinya Vega akan ceritakan nih. Bukan hanya Vega juga mengikuti tadi ada kursus-kursus juga dan Vega bagikan kepada kita pemirsa ini secara gratis. Iya, benar sekali dan menarik nih Vega. Untuk penonton di rumah nih Vega, apakah bisa mencoba hal yang sama sendiri atau ada tips khusus nih? Selain yang sudah Vega praktikin ke Minesia saat ini, mungkin tips-tips khususnya itu apa-apa nih? Tips khusus, jangan berlebihan, jangan berkekurangan, kenali bentuk, kekurangan dan kelebihan wajah sendiri. Jadi harus mengenali sendiri. Kalau misalnya yang di rumah punya kekurangan di sini, jadi kita fokuskan menutupi kekurangan itu. Kalau matanya udah cantik, jangan yang kayak menor-menor. Jadi less is more. Oke. Tapi tergantung occasion juga. Oke, tergantung ya. Dan juga Vega ini kira-kira sebenarnya normalnya rata-rata untuk make upin dengan model yang kayak gini atau konsep yang kayak gini nih untuk Minesia yang natural, berapa lama sih? Kalau tadi saya lihat nih Kak Vega ini lumayan keringetan ya karena saat-saat ya. Yes. Sebenarnya waktunya durasinya berapa lama nih untuk Vega kerjakan ini? Rata-rata sebagai MUA 1-2 jam. Cuman pengalaman kita membuahkan hasil meskipun satset tapi berkualitas. Jadi begitu. Nah, tadi ini juga bisa mengakali nih. Karena ini berbicara di depan kamera. Biasanya perempuan itu punya angle khusus nih. Yes. Ada angle kiri, angle kanan. Dan kalau bertepatan nih, kalau saya sih Vega sebenarnya angle kiri. Tapi ya karena situasinya saya berada di posisi kanan. Dan bagaimana sih mau mengakali biar lebih pede di depan kamera? Apakah ada trik khusus nih buat makeup wajah agar supaya ini sesuai dengan angle kita? Menurut Vega gimana nih? Biasanya per anglean kan biasanya kita buat selfie. Tapi kalau kameranya bukan selfie biasanya tidak terlalu berbeda. Misalnya kalau angle ini pakai angle ini tidak terlalu berbeda. Yang berbeda itu yang memiliki wajah asimetris. Itu yang kayak butuh teknik khusus mengakali dengan makeup. Tapi kalau misalnya dia asimetris di sini lebih bengkak, lebih cabi dan diharuskan dengan angle yang bertentangan, nanti mungkin diakali dengan kontur gitu. Kalau tadi untuk saya sendiri, apakah Vega mengakali seperti itu nih? Iya, tapi menurut identifikasi saya, angle kanan kirinya Kak Minesia harusnya tidak jomplang. Jadi masih bisa masuk aja. Jadi tetap teknik yang dasar-dasar tapi dipertegas dengan mempertegas yang di samping. Angle samping kanan. Nah, menarik sekali Vega. Ini kan udah banyak produk yang masuk nih dari wajah, mulai dari dasar-dasarnya tadi, ada primernya, ada foundationnya, dan juga ini udah ada bedak dan lipstick. Dan sebenarnya untuk mempertahankan nih biar wajah kita tetap sehat, bersih usai di make upin seperti ini. Apalagi kalau di painting ya, itu kan lebih banyak warna-warna seperti di gambar tadi. Membersihkannya itu bagaimana sih dan juga merawatnya biar lebih tetap sehat seperti wajah Vega saat ini. Yang paling terpenting itu membersihkan dan durasi makeup. Jangan sampai makeup dibawa tidur. Mungkin tidak lebih dari 24 jam, mungkin ada yang 24 jam pakai makeup. Usahakan selesai acara itu double cleansing. Boleh pakai micellar terus pakai cleanser. Yang itu terus pas double cleansing itu harus hydrating, jadi langsung kasih pelembab karena kulit kita kayak masuk berbagai macam produk supaya bisa calming itu hidrasi dengan baik. Gitu. Nah, Vega mungkin punya pengalaman tidak ketika ada klien yang mungkin kulitnya itu anti dengan produk-produk tertentu dan bagaimana nih Vega? Berarti menyiapkan banyak produk ya? Ataukah ada bahan-bahan aktif seperti tadi? Bagaimana nih Vega? Kalau misalnya bahan aktif itu kan skincare.
Kalau misalnya orang sensitif tapi mau makeup, nanti Ega bisa request pakai produknya dia, nanti pakai tekniknya Ega. Terus ini baru-baru ada pengalaman yang luar biasa, baru pertama kali sebagai MUA dari tahun 2018. Pertama kali makeup tidak pakai foundation sama sekali, tidak pakai concealer, kan biasa pakai foundation tapi pakai concealer. Itu kenapa, Vega? Itu karena klien saya itu wajahnya habis disuspen. Kayak ada ditusuk-tusuk jarum kayak baru kemarin. Jadi kebutuhannya itu cuma foto. Jadi kita Negosiasi ya. Jadi berkonsep, jadi buat di foto nanti matanya tetap on point, makeup on point, rambut on point, tapi tidak pakai itu karena bisa mengakali dengan editing. Oke. Gitu. Ternyata ada juga tips and triknya ya, selain menggunakan alat makeup dan juga bisa menggunakan teknik di luar itu. Nah, penasaran nih karena tadi Vega mengatakan makeup artis juga di beberapa perfilman film horor ya kalau tidak salah ya. Iya, Nah, paintingnya berarti ada secara khusus nih. Yes. Bisa diceritakan tapi Vega ditahan dulu karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Nior Menyapa. Udah Mas. Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Aduh, capek sekali minum air ais, enak nggak sih? Ini pesanannya. Makasih mas. Kasih mas. Aduh, memang kalau lagi capek-capek begini air ais paling enak for hilang aus. Mar kalau kita siman lebih pilih air hangat karena lebih nyaman sih for di tenggorokan. Iyo, memang dari dulu kita pakai kebiasaan begini no. Mar selain bagus for kesehatan, dan ini memang kita pilihan. Iya sih, memang beda orang sih beda pilihan, beda kebiasaan juga. Ini kita salut sih, buat orang berpertemanan, orang nggak pernah memperdebatkan hal kecil begini. Kan persahabatan menghargai perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Nior Menyapa. Pemirsa, tadi narasumber kita Vega Sigar sudah mempraktekkan nih teknik makeup nih di hadapan pemirsa langsung kepada Minisia dan juga sudah menceritakan teknik-teknik makeup. Nah, karena selain juga makeup, Vega juga seorang painter
wajah ya. Nah, Vega bisa diceritakan nih mungkin kapan Vega mau memulai nih menjadi seorang painter wajah, painting di wajah dan apa yang Vega mulai nih? Apakah ada karakter khusus yang Vega buat di wajah atau seperti apa? Oke. Tetap dimulainya pada tahun 2018-2019 sampai COVID. Itu pertama makeup diri sendiri, terus di-upload supaya lebih eksis, di-upload dan itu yang menghasilkan klien. Jadi kayak sebenarnya ada banyak sih yang sudah di-upload. Yang hampir lupa yang pertama kali itu face painting apa. Harusnya itu skull, tengkorak-tengkorak kayaknya. Tengkorak-tengkorak. Dan kenapa Vega memilih pertama kali itu tengkorak-tengkorak nih? Itu karena ada tren di Instagram kayak saya follow orang dari luar, kayak itu yang matching. Itu yang lagi viral-viral, jadi coba. Ini berarti bagaimana Vega melihat nih face painting ini sebagai bentuk seni kontemporer di Indonesia, bahkan khususnya di Sulawesi Utara seperti apa? Sebenarnya banyak sih yang face painting, tapi kayak belum menjadi sesuatu yang dikenal masyarakat, masih kayak tidak terlalu terkenal begitu face painting di itu. Tapi sudah banyak sebenarnya, cuman belum dikenali secara luas. Apakah Vega pernah membuat atau face paintingnya itu yang bernuansa lokal budaya daerah, khususnya Sulawesi Utara bahkan Minahasa? Iya, sebenarnya kapan hari itu ada challenge dari saudara saya itu yang latih challenge. Jadi pas mau baking itu kayak konsepnya itu sebenarnya cepat, tapi harus memakan waktu 3 hari karena beda-beda segmen. Pas sebenarnya originalnya yang dibuat oleh selebgram Jakarta itu kayak lagunya saya dengar ada yang rekam pakai kolintang. Jadi pakai kolintang, ada ide nih pakai nuansa yang Minahasa aja supaya lebih unik, kan kita audiens itu kebanyakan orang Manado. Dan yang Vega gambar itu atau Vega buat itu apa? Gambar apa? Kalau buat kebudayaan yang latih itu pakai lebih ke baju adat. Baju adatnya. Ada juga yang 17 Agustus pakai gambar peta sesuai dengan peta Sulawesi Utara atau Indonesia? Indonesia. Di badan, di sini. Itu Vega buat sendiri? Buat sendiri. Jadi pakai berapa lama? Berapa lama? Itu harus cepat Kak. Itu 1 malam, paginya udah selesai edit. Karena mepet tanggal 16-17 upload gitu. Nih trik khusus nih untuk set-setnya juga nih. Untuk face painting pemilihan warna atau apa tekniknya kuas dan juga makeup biasa seperti yang tadi itu gimana Vega? Harus menguasai alat. Alat dan harus lentur tangan dengan berlatih terus menerus. Nah untuk bahan yang digunakan di wajah tuh bahan seperti apa nih? Apakah alat makeup juga atau alat lukis atau seperti apa? Sebenarnya intinya sama, tapi di face painting itu lebih berwarna. Tapi biasanya harusnya sama dengan makeup supaya dia tahan, dia pakai mungkin lebih banyak DP macam-macam buat di face painting lebih banyak daripada di makeup. Tantangan yang terberat sebenarnya makeup yang kayak gini, makeup untuk wajah atau face painting? Sebenarnya dua-dua ada tantangan tersendiri, tapi lebih mengasah kreativitas itu di face painting. Ya, kalau di makeup apa yang mengasah ini dia? Lebih ke orangnya. Lebih ke kliennya. Iya. Jadi kreativitas dan ini yang menarik ya, lebih kepada nilai seni ya kalau face painting. Yes. Nah, sejauh ini dari 2018 sampai 2020, kita ingat kan 2020 itu situasi pandemi COVID-19 dan memang lagi tren di sosial media face painting ya. Dan sampai kalau kita lihat juga beberapa makeup artis itu ada yang berhenti ya karena memang waktu itu kan mungkin kliennya sedikit. Nah, Vega ini udah 2025, bagaimana bisa survive nih melewati itu? Mempertahankan kartu income, jadi sudah ada income dulu supaya itu dan mempertahankan eksis. Jadi tetap upload, bikin portofolio supaya orang-orang tahu tetap ada nih, Vega masih ada dengan mengupload konten-konten. Jadi biar di rumah, tapi pernah juga ada klien pas zaman COVID, tapi prosedurnya itu kayak ketat sekali. Mesti swab, apa segala macam. Jadi dipastikan badan fit dan klien juga fit dan alat-alat semua steril. Itu di tantangannya kan yang melewati dan ya bersyukurlah kita saat ini dalam situasi aman ya, tidak ada pandemi dan semoga seterusnya seperti itu. Amin. Dan juga bagaimana tanggapan dari masyarakat Sulawesi Utara atau keluarga terdekat Vega atas karya-karya seni Vega melalui face painting ini? Pasti mereka bangga tuh. Karena biasanya mereka yang request keluarga-keluarga dekat, kakak, sepupu. Tanggapan pertama kali ketika Vega membuat face painting, bagaimana respon mereka gitu? Pernah itu waktu pertama kali, kita bikin avatar, terus
dikasih lihat papa dengan saudara-saudara, kaget mereka. Maksudnya itu tengah malam kan, biasanya produktivitas, kreativitas itu lahir di tengah malam. Iya benar sekali, kita Iya. sepakat juga dengan hal itu Vega. Nah Oke. Vega, ini mungkin tadi kan juga masuk dalam dunia perfilman, film horor nih. Tadi sempat terpotong. Tantangannya gimana nih untuk face painting? Kan kalau biasanya syuting itu ada yang malam, ada yang pagi siang. Menyesuaikan dengan karakter pemain film itu diceritakan dong. Agak panjang sih ceritanya ini karena penasaran juga. Iya. Yang terpenting selain makeup, attitude dan lain sebagainya itu adalah fisik. Oke. Kalau di perfilman fisik itu number one, begitu. Oke, bagaimana Vega ini film yang ini udah tayang ya, film layar lebar, dan juga karakter seperti apa yang Vega make up ini? Oh, oke. Jadi sebenarnya ada art department, itu ada headnya, tapi kita itu mengurus khusus makeup artist. Jadi ada asisten juga. Jadi kita yang handle di bawah art department. Jadi setiap orang itu tergantung naskah. Jadi konsepnya bagaimana. Jadi mau makeup natural, biasanya kalau di film itu buat itu natural dulu. Naturalnya berbeda dengan natural yang ini karena karena di film itu ada warna, nanti ada lighting yang begini. Nanti kalau misalnya dilihat langsung lipstiknya coklat, padahal di situ natural di kamera. Oh iya. Nah kalau untuk muncul darah-darah gimana tuh? Oke, jadi di film itu ada namanya special effect Kak. Jadi bukan cuma face painting. Kalau di film special effect, jadi alatnya itu dibeli, dibikin, ada yang dibuat handmade, ada yang dibeli langsung. Itu lebih luas lagi sih. Oke. Berbeda dengan face painting dan beauty painting. Itu Beda namanya ya? special effect. Oh ya, jadi dan yang dilakukan Vega, memang Vega tetap standby ya, berarti di setiap lokasi ya. Dan memang ini menarik sekali nih di usia muda saat ini bisa melakukan karya-karya yang luar biasa. Tapi Vega, bagaimana pandangan Vega ini bahwa face painting ini bukan sekedar hiasan saja, tetapi masuk dalam karya seni, seperti apa pandangan Vega? Selain karya seni, itu kan sebagai trompe biografi, sebagai torompe karya, suatu kebanggaan diri, tapi itu sebagai cuan juga kakak. Oke. Iya, jadi ada Sumber tetap income ya? Income yang luar biasa lagi di face painting karena masih sedikit dan memang itu membutuhkan skill khusus. Oke, apakah ada karakter-karakter nih yang sudah Vega buat ini dari gambar ini bisa memberikan pesan sosial atau pesan moral dan juga edukasi? Kayak tadi kan gambar-gambar di 17 Agustus, peta, dan apakah ada gambar-gambar lain yang ternyata dari gambar ini bisa memberikan pesan moral nih kepada yang melihat gambar itu, Vega? Ada sebenarnya beberapa, kayak kalau nature kita pernah gambar daun-daun. Pas kebakaran, pas itu ada zaman kebakaran, tsunami, itu kita bikin fire wave, jadi ada api, ada itu, terus banyak sekali yang suka itu konsep, padahal itu kita pikir cuman kayak datang ide-ide begitu, banyak yang mengapresiasi. Oke, rencana kedepannya nih adakah karakter unik atau tema khusus yang nantinya akan di painting nih? Mungkin tetap stay tune, mesti nanti dinantikan ya? Yes. Benar sekali. Di Dan IG. saya juga akan menantikan kira-kira wajah saya bisa di painting nih. Bolehlah. Kalau cocoknya di painting apa, Vega? Pasti face painting karakter. Lebih up itu kalau orang bikin karakter yang lagi viral-viralnya. Oh iya, Gitu, ya, karena kita juga melihat bagaimana pasar ya di sosial media, dan itu bisa menunjang. Nah, Vega melihat bagaimana, tadi ini berkaitan dengan juga yang viral-viral. Vega melihat bagaimana perkembangan face painting nih dari sosial media, khususnya di Sulawesi Utara, apakah banyak yang melakukan face painting atau seperti apa? Oh, kalau di Sulawesi Utara masih sangat sedikit. Oke. Karena baku kenal semua, tapi nyandak terlalu up. Mungkin banyak sekali sekarang kita lihat event-event yang membutuhkan face painting, tapi orang-orang awam juga boleh karena alat-alat sekarang lebih canggih. Ada yang face painting langsung pakai langsung ditempel, ada yang pakai aksesoris, jadi tidak terlalu memerlukan detail yang itu. Tapi banyak sekali acara-acara yang membutuhkan face painting. Tapi menurut Vega dengan canggihnya teknologi saat ini, dengan alat-alat yang sudah dipermudah, dengan yang tinggal ditempel dan sebagainya, lebih baik itu langsung atau ada sentuhan tangan, karena itu kan dari hati ya, harus dilakukan dengan rasa. Gimana Vega? Yang lebih baik ini lakukan seperti apa? Suatu karya harusnya dengan tangan. Ciptaan tangan sendiri ya? Oke. Pasti berbeda, nilainya juga berbeda. Dan apakah punya kerinduan nih ke depannya akan menciptakan sebuah komunitas
dan pelatihan nih agar lebih banyak karena tadi kan disampaikan masih sedikit nih face painting di Sulawesi Utara. Sebenarnya sudah ada kayak komunitas, Oke. tapi programnya itu kayak belum terlalu banyak. Tapi komunitas itu sudah ada, perupa-perupa di Sulawesi Utara, ada makeup artist, special effect, itu sudah ada. Mungkin kedepannya lebih menggiatkan lagi kebersamaan supaya orang bisa. Benar sekali. Ya bisa berkolaborasi ya. Ini menarik sekali dan memang setiap keahlian kita ini udah ada masing-masing porsinya masing-masing. Tinggal kita menciptakan kebersamaan nih. Senang secara khusus bagaimana nantinya punya kerinduan nih. Kalau ada acara kenegaraan atau ulang tahun daerah, kita bisa nggak gambar ini simbol-simbol khusus misalnya Kota Manado di wajah bisa ya? Bisa, harusnya bisa. Tinggal berkonsep dan modelnya nantilah terang siapa tahu ada kesempatan nanti mau cari link supaya boleh trompe karya boleh masuk di kenegaraan itu. Nah, jadi maskot begitu. Iya benar. Nah Vega ini kan wajah tiap orang kan dengan bentuk yang berbeda-beda. Untuk kalau misalnya gambarnya itu harus besar sebenarnya, tapi dengan wajahnya yang modelnya kecil mungkin bagaimana ini Vega? Tetap harus berkonsep dulu dari awal, memikirkan matang-matang apa yang harus diperkecil, diperbesar, dikurang, ditambahkan begitu. Oke, baik Vega. Nah Vega ini mungkin ada pesan-pesannya untuk yang pemula dan trik-triknya untuk face painting untuk yang baru mau mencoba karena mungkin menyaksikan tayangan ini apa yang ingin coba nih karena ada peluang besar nih. Bagaimana Vega? Ditahan dulu ya Vega karena kita akan jeda. Pemirsa jangan kemana-mana terus saksikan Yur Menyapa. Kami segera kembali untuk Anda. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is our recipe. Sale. Di mana sih harus belanja? Loh kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat.
maka terus di handphone. Tak peduli yang lain pusing, ruangnya tak jadi sepi. Semua sibuk di dunia imaji. Saudara, terima kasih masih bersama kami dalam Nyiur Menyapa. Pemirsa, senang sekali karena tadi Vega selain juga sudah mempraktekkan, dia juga sudah menyampaikan bahwa ternyata face painting itu bukan sekedar goresan, tetapi juga bagaimana ada inspirasi, ada kreativitas seni yang dipraktekkan langsung dan memiliki pesan-pesan moral. Nah, menurut Vega sendiri, apakah saat ini memang face painting itu terus naik daun atau bisa dikatakan ini punya peluang besar di masa depan? Iya, harusnya punya peluang besar di masa depan karena saya melihat itu dari film Hunger Games. Oke. Itu kayak masa depan kayak lebih berwarna. Mungkin nanti pasti seperti itu. Konsep-konsep kan sekarang selebgram kayak lebih banyak berkonsep. Jadi membutuhkan makeup artist yang di bidangnya itu. Oke, dengan skillnya juga memang berarti terus harus diasah ya, seperti yang Vega sampaikan tadi. Nah, selain ini skillnya harus diasah dan juga kemampuan dan juga harus menyesuaikan dengan permintaan pasar nih. Bagaimana Vega memastikan bahwa produk face painting ini aman untuk digunakan, untuk di wajah? Karena kan beda dengan produk makeup ini, Vega. Iya, sebenarnya sama produk makeup, tapi buat face painting itu ada khususnya teman-teman. Jadi harus berbahan dasar yang aman untuk kulit. Jadi kalau di Manado kayak belum ada toko yang itu, tapi di Jakarta itu ada. Jadi semua itu sudah ber-BPOM, bukan abal-abal. Jadi saya lihat ada face painter yang pakai kayak akrilik atau masih pemula, awam-awam, pakai bahan-bahan yang tidak dikhususkan untuk wajah atau badan. Oke. Selain menggunakan alat yang tidak dikhususkan untuk wajah, apalagi apa saja sih kesalahan yang dilakukan oleh face painting pemula nih? Sebenarnya itu sih yang paling krusial. Paling dasar ya? Iya. Oke, jadi mungkin bisa berbagi tips dan trik nih untuk kita memilih bahan-bahan yang baik untuk digunakan di wajah dan di badan. Pastikan mengetahui brand apa dulu, belinya di mana, masa expire-nya harus selalu dilihat. Oke. Dan juga ini harus perlu ada Vega tips dan trik dari seorang face painter dari Vega nih. Untuk membersihkan wajah yang sudah di face painting, apakah sama dengan membersihkan wajah yang dari makeup atau ada perhatian khusus nih yang harus dilakukan di wajah kita? Oke, harusnya face painter itu lebih sulit. Jadi kita pakai tips and trick itu awalnya jangan langsung micellar, tapi teman-teman boleh pakai baby oil karena baby oil itu aman untuk semua jenis kulit. Jadi dibersihkan dulu pakai baby oil karena memang sesulit itu, tidak seperti beauty makeup. Nanti selesai baby oil boleh pakai micellar, terus nanti di facial di cleanser pakai. Nah, Vega mungkin untuk pemula nih, alat dan bahan apa nih yang harus disiapkan? Oke, untuk pemula yang suka face painting itu ada beberapa bahan. Yang paling murah itu water base. Face painting itu boleh beli, sama kuas-kuas itu harus ada. Water base face painting itu semua warna ada, pastikan hitam ada, putih ada, dan warna-warna inti harus ada supaya nanti boleh di mix, nggak perlu beli banyak. Tapi sekarang udah ada palet banyak, jadi teman-teman butuh itu, kuas dan peralatan sterilisasi lainnya. Oke, ini tadi dikatakan harus ada mix warna ya? Iya. Ada triknya pasti itu kan agar supaya warnanya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Kira-kira apa ya? Pastikan teman-teman itu belajar color theory. Jadi kayak mencampur 3 warna inti, ada beberapa warna sebenarnya merah, kuning, biru itu menghasilkan warna netral. Jadi kalau misalnya kegelapan, teman-teman boleh tambah putih atau warna biru. Mau saya naik turun ton warna makeup boleh. Saya mix. Oke, ternyata harus ada lintas ilmu yang lain juga ya, harus dipelajari. Nah, kunci utama itu ada tadi dorongan motivasi. Motivasi seseorang yang untuk melakukan atau melaksanakan atau menggeluti bidang ini, motivasi seperti apa, Vega? Pasti harus rasa ingin tahu, motivasi rasa ingin tahu itu harus tetap dipertahankan. Kadang semangat itu pudar, tapi teman-teman harus tahu jalan kembali, jangan sampai berhenti. Boleh sedikit-sedikit berhenti, tapi harus tahu jalan pulang untuk selalu berkarya. Ya, benar sekali ya. Dan ini pesan ini untuk anak muda yang mau memulai menjadi seorang
makeup artist dan juga face painting itu apa Vega? Karena Vega udah lumayan lama ini dari 2018 ya tadi sehingga 2025 dengan tadi tantangan di pandemi COVID-19 masih survive sampai saat ini. Pesannya ini jangan hanya di awal-awal kita semangat tapi langsung wah gimana nih? Yang pasti mempertahankan semangat. Kalau tidak semangat harus tahu jalan pulang. Tetap mengasah skill walaupun cuma di rumah tetap harus ada goresan. Jangan sampai lama berhenti supaya orang tangan itu masih lugas, lentur ya, lentur untuk menggores-gores. Dan pastikan teman-teman attitude harus dipertahankan. Jadilah orang yang baik karena moto saya, visi saya, pokoknya menjadi berkat dimanapun saya pergi dan berada. Jadi harus selalu baik. Vega, ini menarik sekali. Dari tadi saya melihat bahwa ada kata kunci yang penting sebenarnya dari dialog kita saat ini selain kreativitas, seni dan juga kemampuan skill kita yaitu attitude. Yes. Karena mungkin ini berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Jadi mungkin Vega sudah berhadapan dengan banyak sekali tingkah laku klien ya. Ini Vega boleh cerita pengalaman sedikit yang memang menurut Vega attitude-nya ini menjadi sesuatu harga mati nih yang perlu dimiliki oleh setiap insan manusia. Iya, sebenarnya itu tidak langsung jadi attitude yang baik. Pasti sebagai manusia ada kayak kurang sabarnya. Tapi dari awal sebagai profesi penjual jasa harus mengutamakan klien begitu. Pembeli adalah raja. Pastinya orang tidak bakalan, yang penting orang tidak diinjak-injak harga dan martabat. Tapi ada sering klien yang meminta lebih dan membuat orang kayak perasaan, rasa-rasa semua menyerah. Tapi teman-teman sebagai penjual jasa, orang itu harus sabar. Sabar yang paling kunci utama. Jangan sampai itu dengan klien, beradu itu. Harus sabar, dilatihlah itu. Karena ini kalau salah sedikit kita akan viral di media sosial. Iya. Dan ini Vega, bagaimana peran media sosial di mata Vega untuk mempromosikan baik beauty makeup dan juga face painting ini? Berkaitan juga dengan tadi ini namanya attitude. Karena takutnya kalau kita salah sedikit saja pasti viral dan juga akan mempengaruhi portofolio kita. Gimana Vega? Sebenarnya kita ketuk mesti saran tetap harus ada portofolio, tapi teman-teman kalau lihat kita sebenarnya tidak terlalu update, tapi kita kalau di Instagram itu langsung tulis, jadi di highlight. Karena otak kanan dan otak kiri kayaknya kita lebih bekerja yang otak kreativitas untuk menyusun itu supaya itu lebih kurang. Tapi teman-teman tetap kita belajar supaya lebih banyak portofolio, itu sih. Dan bagaimana Vega ini menyarankan bahwa penggunaan media sosial mempengaruhi juga tentang karya yang kita buat atau pekerjaan dan usaha kita nih? Iya, itu penting sekali buat promosi. Jadi selain sosial media dan dari orang ke orang relasi, paling penting itu sosial media. Karena orang melihat orang portofolio itu harus real, harus ada. Jangan cuma nama, jadi harus ada bukti. Nah, mungkin boleh tahu nggak nih apa impian atau target Vega ke depannya nih? Target di dunia makeup dan juga face painting ini. Harusnya kita target itu mempertahankan kesehatan yang nomor 1, dan mungkin ini kan suatu kreativitas yang sampai kapanpun masih ada asalkan tetap diasah, dan kita harap kita tetap eksis dalam dunia beauty dan face painting atau SFX. Tetap bertahan dan juga akan lebih berkembang ya. Dan Vega, mungkin ini kan kita lihat juga pemerintah saat ini terus mendukung ya pelaku-pelaku UMKM, usaha-usaha, apalagi generasi muda yang banyak terjun ke dunia usaha. Adakah Vega sebagai generasi muda yang saat ini menggeluti usaha di dunia beauty punya harapan kepada pemerintah? Mungkin bisa ini menjadi sarana nih menyampaikan kepada pemerintah. Ini menarik sih karena UMKM yang di bidang seperti saya jasa itu kebanyakan anak muda. Dan sekarang kan tonggak pengukur itu anak-anak muda. Saya harap pemerintah khususnya di Sulawesi Utara memperbanyak pelatihan-pelatihan pengembangan tentang ini jasa, ini permuaan, supaya lebih eksis, supaya orang lebih upgrade dengan sarana yang ada. Mungkin orang-orang yang belum mampu mau upgrade skill boleh lewat pemerintah. Jadi pemerintah selalu memfasilitasi. Ya, kedepannya kita berharap pemerintah akan memberikan ruang seperti itu ya Vega. Walaupun kebanyakan nih mau lihat makeup pasti tutorial aja, tetapi setidaknya mau menggunakan nih tangan-tangan yang memiliki kreativitas yang tinggi. Vega boleh di-spill nih, mungkin dengan menyaksikan tayangan ini ada pemirsa di rumah yang ingin menikmati nih goresan dan sentuhan tangan Vega, baik beauty makeup ataupun face painting, boleh menghubungi di mana sosial medianya gini? Sosial media paling cepat dicari itu di Instagram.
Kalau Instagram pribadi saya itu ada di @vegaangelia. Oke. Instagram makeup itu ada di by Vega Angelia, dan special effect, nah mungkin kita satu di Oke. beauty itu ada Manado SFX. Oke, jadi beda-beda. Kalau untuk Iya. face paintingnya juga nih, bisa ya? Bisa Request. bisa request sesuai konsep, nanti orang Sesuai konsep. sesuai Oke. konsep. Kalau budgetnya ini masih standar ya, masih terjangkau ya untuk. Masih terjangkau. Oke. Oke pemirsa, ini Vega sudah mengatakan bahwa menyampaikan nih sosial media Vega. Jadi kalau penasaran seperti tadi, dan saya beruntung karena secara gratis, secara cuma-cuma, tapi mungkin saya akan panggil Vega karena masih penasaran nih dengan kemampuan Vega. Oke Vega, dorongan juga kepada teman-teman generasi muda nih. Karena biasanya generasi kita dikenal dengan generasi stroberi yang memang gampang lembek nih. Di luarnya memang kelihatan cerah semangat, tapi ketika menghadapi tantangan langsung down. Karena ini pasti sudah ini usaha ini dia gampang bisa digantikan oleh robot nantinya ke depannya. Kalau usaha beauty makeup ini saya rasa tidak bisa tergantikan. Nah, dorongan semangat nih untuk generasi muda bagaimana Vega? Oke, harus selalu tetap semangat Katu, jangan berhenti. Dengan asa terus kemampuan, dan generasi-generasi yang muda lemah jangan begitu, terus bertukar pikiran dengan diri sendiri atau minta motivasi dari orang lain. Oke, baiklah, dan itulah wujud kreativitas yang lahir dari tangan yang penuh imajinasi. Face painting ternyata bukan hanya soal warna, tetapi juga cerita, dan ada seni dan ekspresi diri yang tak pernah terbatas. Vega Sigar, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di Nyur Menyapa TVRI Sulawesi Utara, makeup artist dan juga face painter yang telah berbagi ilmu, pengalaman serta sentuhan yang luar biasa hari ini untuk saya. Dan dari Vega sendiri tentunya saya dan juga pemirsa banyak belajar tentang bahwa setiap goresan dalam itu mempunyai arti yang sangat mendalam, bahwa setiap warna itu bisa bercerita dan setiap orang punya potensi untuk menjadi kanvas hidup yang luar biasa. Dan bagi teman-teman di rumah, generasi muda atau pemirsa yang menyaksikan tayangan ini yang mulai tertarik dengan face painting ataupun beauty makeup, jangan pernah ragu untuk mencoba, mulai dari hal kecil, pelajari tekniknya karena sudah ada pengalaman yang disampaikan oleh Vega tadi, eksplorasi ide kita, dan yang paling penting berani tampil beda dan terus jaga semangat dan jaga attitude. Terima kasih Vega, dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Nyur Menyapa, program yang selalu hadir membawa informasi, inspirasi, dan nuansa baru dari Sulawesi Utara untuk seluruh Indonesia. Terus saksikan Nyur Menyapa hanya di TVRI Sulawesi Utara dengan topik yang tak kalah menarik. Jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bermimpi. Akhirnya saya Minisha Lesawengen bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sampai jumpa.